Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang. Seperti yang saya janjikan pada video Zoom pertama kami pertama tadi ya, bahwasanya kita akan bahas simulasi kedua ataupun soal kedua yang terdiri dari dua soal simulasi ya, yaitu simulasi 1 dan kedua ya. Katakanlah tadi A, sekarang B lah gitu. Ada dua simulasi ya, simulasi 1 dan simulasi 2. Ini agak sedikit ada variatifnya ya, karena nanti di simulasi kedua melibatkan bendahara pembantunya. Ya kan? Ya biar kita semua lebih memahami lah gitu ya tentang tata penatausahaan bendahara penerima ini. Kalau pekan depan mungkin lebih rumit lagi ya, penatausahaan bendahara pengeluaran karena bukunya banyak ya. Ini kan cuma dua ya. Baik. Dan yang kedua, seperti yang sering disindir ataupun diterangkan oleh Tosko, bahwasanya mudah-mudahan mahasiswa lebih siap ya ketika nanti kebetulan ditempatkan di Pemda ya, terutama ya, atau Mendagri ya, sudah punya bayangan ya, dan siap langsung berlari cepat ya di kantornya ya ketika terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ya. Baik, pada soal simulasi 1 yang sudah saya kirim ya melalui perwakilan kelas ya, kita anggap terjadi pada bulan Januari ya, tahun 2011 ya. Ini transaksinya ya. Jadi menerima retribusi ya, pengujian kendaraan 2,5 juta ya. Ini kontraknya ya. Jadi kalau menerima itu biasanya TBP, tanda bukti pembayaran ya. TBP. Kalau menerima itu TBP. Kalau menyetorkan STS ya. Jadi di kasus ini dia menerima 2,5 juta juga menyetorkan ke Kasda, bendahara ini menyetorkan Kasda langsung 2,5 juta juga ya. Dan STS ini nanti akan muncul di mana? Di laporan register STS ya, yang terkait dengan penyetoran ke Kasda. Ya, gitu. Tapi juga muncul nanti di laporan penerimaan dan penyaluran juga, khusus ya, isi sebelah kanan ya, atau ya sebelah kanan. Kalau dari sini sebelah kanan ya, dari arah saya itu ya. Kemudian bikin trial ya, menerima menyetorkannya tanggal 10 ya, ini mungkin dia menerima jejak itu tanggal 7 katakanlah sore, Jumat sore mungkin ya, 9-10 Sabtu Ahad libur ya, 8-9 Ahad libur, Sabtu Ahad libur ya, 10 pagi baru distorkan ke Kasda, mungkin semacam itu ya, atau anggap semacam itu, jadi libur 2 hari ya, atau cuti bersama semua PNS dan BUMN perbankan semacam itu, sehingga harus nyetorkan 3 hari berikutnya ya. Menerima retribusi pengujian kendaraan ya, kemudian menyetorkannya ya sebesar yang sama pada tanggal yang berbeda besokan harinya, kemudian diterima bukti setoran retribusi izin trayek 5 juta ya. Ini langsung ke rekening bendahara penerima, jadi bukan tunai ya, ya sebesar 5 juta. Kemudian bukan tadi ke Kasda ya. Kemudian diterima bukti setoran retribusi trayek 7 juta, kemudian karena ini langsung ke Kasda jadi in out ya. Jadi wajib bayar ini langsung menyetor ke Kasda. Artinya bendahara hanya in out saja gitu. Ya.
Gampang slip store itu, in out, masuk keluar itu aja. Jadi langsung itu. Karena uangnya sudah di sana, gitu. Tapi tetap dimasukkan di laporan bendahara, ya, sebagai penerimaan dan penyetoran pada hari yang sama. Kemudian menerima penyetoran menerima retribusi pengujian kendaraan, ya, 2,5 juta. Nah, ini karena tanggal 31, mungkin sore, nggak sempat setor hari itu, ya kan? Maka dia menyetor tanggal 1 Februari. Nih, perhatikan ya. Kalau tadi soal pertama itu, ya, yang katakanlah A itu ya, yang saya bahas di depan itu kan nggak ada bulan berikutnya kan, anggap semuanya lunas di bulan setor di bulan berkenaan ya. Nah, sekarang kita coba eh, ada tambahan bulan berikutnya dalam hal ini Februari ya. Jadi setelah tadi tanggal 31 menerima, dia menyetor retribusi pada bulan Februari sebesar ini. Ya, bisa dipahami ya. Ini menerima izin ya, menerima dan menyetorkan ya ke Kemenkasda ya. Kemudian izin trayek ya, cicilannya ataupun uang mukanya 5 juta, karena berikutnya ada 2,5 juta nih ya, 2,5 juta. Yang ini harus ditulis ya, nanti aja dijumlahin, atau tanggal 16 5 juta, 17 2,5 juta gitu ya, baru menyetorkannya tanggal 17 semua gitu. Ibu penerimaan ini saja sama ini ya, 5 juta, 2,5 juta. Keterangan ini nggak usah ditulis dulu, karena memang langsung distorkan ini, langsung dibayarkan distorkan. Kemudian menerima pengujian kendaraan bermotor ya, 750.000 dengan nomor retribusi ini kontraknya ya. Ini ya, transaksi untuk Januari Februari ya. Berdasarkan transaksi tersebut, maka buatlah pencatatan ke dalam buku penerimaan dan penyetoran untuk Januari Februari. 2 bulan ini kan ya. Jadi buku penerimanya ada 2 bulan nih. Buku penerimaan penyetoran Januari, buku penyetoran bulan Februari. Ingat ya, ada 2. Registrasi juga sama registrasinya. Untuk Januari, Februari juga, dari tempat ya, setempat nih. Ingat. Kemudian laporan pertanggungjawaban pada penerimaan untuk akhir bulan Januari dan akhir bulan Februari. Ada 6 berarti. Ya. Ada 6 laporan yang akan dibuat oleh saudara. Jadi administrasi fungsional itu udah nggak ada lagi lah, maksudnya setelah kamu kasih itu administrasi juga boleh, kasih fungsional juga boleh. Tapi yang jelas laporan pertanggungjawabannya itu ada 2, yaitu Januari, ya, akhir Januari dan akhir Februari. Ya. Dapat dipahami ya. Jadi ini 2 bulan juga, ya. Ini 2 bulan, ini 2 bulan. Ya. Formnya sudah ada semua yang kemarin tuh. Ini soal pertama baru ya, pada hari ini. Kemudian katakanlah anggap yang kemarin ya. Sekarang hari ini yang kedua adalah kita melibatkan bendahara pembantu, ya, soal semacam itu di soal ini ya. Jadi kita berlatih melibatkan bendahara penerimaan pembantu. Formnya sama semua, ya, karena formnya sama semua, ya. Formnya digunakan. Berdasarkan data di bawah ini, buatlah LPJ bendahara penerimaan untuk tahun akhir Januari 11 ya, setelah gabung dengan LPJ bendahara penerimaan pembantu. Berikut adalah ya, Dinas Pendapatan Daerah. Ya. Laporan pertanggungjawaban administrasi bendahara penerima Dinas Pendapatan Daerah. Jadi ini nggak ada kaitan dengan soal sebelumnya, karena ini kan dishub, ya nggak? Dinas Perhubungan. Jadi nggak ada kaitan dengan soal yang nomor 1 ini, ya. Ini hanya ini berbeda dengan soal nomor 1. Ini Dinas Bendahara Penerimaan di Dinas dari mana? Dinas nah ini Dinas Pendapatan Daerah ya. Nah,
Kalau di soal kedua ini dibantu nih, ya. Kita sudah punya LPJ-nya, itu seolah-olah semacam itu. Sudah punya LPJ-nya, cuman belum digabung gitu aja, ya. Ini LPJ bendahara penerima, ya. Bendahara penerima ya pusat berarti bendahara penerima suatu dinas lah katakanlah ya. Nanti ada bendahara penerima pembantu sudinnya, suku dinasnya. Jadi penerima sekian, ya, melalui bendahara penerima, ya. Ini karena belum digabung nih, ini masih kosong, ya. Dari sekian itu tunai yang sekian, ya, cashnya sekian, jumlahkan pasti itu 9 sekian, ya. Kemudian jumlah ini bulan ini ya, ini bulan lalu nggak ada, bulan kita anggap nggak ada karena Januari ya, ya sudah bulan tahun kan, bulan lalu jangan nggak ada. Tapi nanti ketika Februari berarti ada ya, di sini ada kan, Januari kan, jangan lupa ya. Karena yang di sini nggak ada ya. Nah ini sekian jumlah yang terima, jumlah distorkan dianggap semua sudah distorkan, ya. Artinya berarti dalam kasus ini semua penerimaan sudah distorkan, ya nggak? Sudah distorkan. Ya. Mungkin ya tanggal 31 Januari pagi sehingga siangnya bisa distorkan langsung. Nah karena masih menerima masih gini ya. Kemudian ini karena Januari berarti nggak ada ya. So jumlah penyetoran sampai dengan bulan ini sekian ya, Januari ya ini ya. Ya sehingga satunya adalah 0. Karena 0 kalau 0 berarti pasti ini 0 semua ya. Tuh. Jumlah yang bersetor juga 0 jelas, saldonya juga 0. Ya. Nah sekarang ini laporan pertanggungjawaban bendahara penerima pembantu. Itu penerima pembantu hanya 5 sekian, ya tunai semua ini. Ya kalau berarti ini kesannya ada di pelosok lah gitu ya. Penerimaan bulan nggak ada karena ini Januari ya. Penerimaan sampai dengan bulan ini sekian Januari ini bulan Januari. Ya. Ini artinya Desember nggak dihitung, nggak ada, tingkat nggak ada ya. Dan semuanya distorkan, ya. Untungnya distorkan semua jadi gampang ngecekannya kan. Tahun bulan lalu nggak ada karena dianggap tahun sudah berubah ya. Tapi kalau di Februari ada nih, angka ini muncul lagi nih, ya, kan akumulasi kan. Kemudian penyetoran bulan ini sekian, ya, nah, itu udah selesai. Nah sekarang ini dua ini digabung nanti, ya, kan pertanyaan itu kan, berdasarkan kata data di bawah ini, ya, maka buatlah LPJ bendahara penerimaan untuk akhir Januari. Setelah digabung, ya, setelah digabung. Ingat itu kata kuncinya, setelah digabung dengan bendahara penerima. LPJ-nya. Jadi ini dan ini digabung. Ya, kita aja digabung aja. Oke, jelas ya? Ya, yang sekarang B ini 2B nih. Tadi 2A. Berdasarkan LPJ dan di atas dan data Februari 2011, maka buatlah LPJ bendahara penerima pembantu untuk akhir Februari, LPJ bendahara penerima untuk akhir Februari setelah digabung juga. Nah, ini berarti kalau yang ini berarti ada dua juga, ya. Ini satu, ini satu laporan saja, ya. Satu laporan ini, oke, karena gabungan uang, ya. Sedangkan yang ini adalah di ada dua, yaitu laporan LPJ bendahara penerima pembantu untuk akhir ini, kemudian LPJ bendahara penerimaan untuk akhir Maret 2011. Ya. Yang ini dulu. Ini nanti nih. Ini nggak usah juga gabungan ini. Pusing nanti ya. Ini nggak usah. Ini dulu Februari ya. LPJ bendahara penerima pembantu untuk akhir Februari 2011 dan LPJ bendahara penerima pembantu untuk penerimaan saja ya untuk akhir Februari 2011 setelah digabung. Ya, setelah digabung dengan ketentuan ini ya bahwasanya ada bendahara penerimaan dinas pendapatan daerah pada bulan Februari menerima sekian dan langsung menyetorkan sekian. Artinya ada sisa nih ya, ingat ya. Tapi bendahara pembantu menerima sekian, nyetor
sekian juga berarti nggak bisa lagi dibayar pembantu. Itu ya. Kalau di bulan Maretnya itu buat lagi nih, itu menerima sekian dengan soal yang sama, ya, nyetornya sekian. Artinya karena berarti sini ada yang belum store, ingat ya, kan di sini ada yang belum store kan, ya, sebetulnya berarti 1,5 jutaan ya, pas tambah 1,5 itu sudah segini, 5575 tambah 1,5 itu artinya ada penerimaan di bulan Februari yang di store di bulan Maret sekitar 1,5 juta, meskipun di sini ada tulisannya ya, sehingga antara yang diterima dan distorkan berbeda, lebih besar yang distorkan daripada yang diterima di bulan Februari. Tapi kalau bendara pembantu sama, ya. Jadi LPJ bendara penerima pembantu dan LPJ bendara penerima. Artinya LPJ bendara penerima ini dianggap sudah digabung. Ya. Artinya kita tidak perlu membuat bendara penerima tok yang seperti ini, ya. Tapi langsung digabung. Bendara penerima dan bendara penerima pembantu. Bisa dipahami ya? Jadi ada berapa soalnya itu? Ada berapa jawabannya itu? Hah? Ada ini 2 buku, ya. Karena 2 bulan, ini dua berarti 6, ya. Ini 1, gabung langsung aja kan. Kemudian ini 2 buku, ya. 7 ya. 2 buku 11 berarti semuanya ya. 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 ya kan, benar-benar. Tapi jangan khawatir, formnya sudah ada, tinggal masukin doang ya. Angka-angkanya juga gampang tuh. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan ya. Kita beralih ke jawaban kami udah ngerjain ya. Kita kerjakan. Nah, ini ya. Jadi sesuai dengan permintaannya, ya enggak? Itu kita tadi disuruh buat apa? Disuruh buat yang pertama adalah disuruh buat buku penerimaan dan penyetoran untuk Januari Februari. Ya. Tadi dengan data tadi kita buatlah seperti yang saya terangkan waktu awal pertemuan tuh, yang awal tadi ya. Tinggal masukin doang kan angka-angkanya nih. Kapan dia menerima, kapan di store ya, kemudian sama ini ya kan. Terima tapi store-nya besoknya ya kan. Mungkin nanti tanggal 10 ya yang dari libur ya. Tinggal masukin doang. Formnya sudah ada semuanya ya. Dari kunci kendaraan ya, izin trayek ya, store pada hari yang sama, kalau ini hari berikutnya 17 18 ya, sudah semua kan? Ini kemudian Januari dia menerima sekian, investor sekian. Kemudian ini belum di store nih kan nih. Dari mana belum store? Ini untuk laporan Januarinya. Jadi jumlah penerimanya sekian, jumlah yang di store sekian, tapi jumlah yang distorkan belum ini baru sekian. Sehingga saldo akhirnya adalah sekian. Saldo akhir kas, uang kas ya, ataupun kayak gitu yang di secara tunai benar ada uangnya. Belum di ini ya, lupa ya. Mohon maaf, belum di screenshot ya. Saya nerangin. Dar. Soal jawabannya. Ya. Ini baru screenshot. Oke, ini tadi sudah jelas ya. Kalau ini kan tinggal kita ngamalkan saja yang saya terangkan di depan ya. Masukin di penerimaan dan di setoran. Ya. Tinggal lihat tanggalnya ya.
Kalau sama berarti satu baris, ya. Kalau berbeda tanggalnya dua baris, ya itu, ya. Ini juga berbeda tanggalnya. Ini sama tanggalnya antara transfer terima dengan transfer, ya. Ini juga sama, ya. Nah ini berbeda nih tanggal 8 tadi yang saya katakan, ya, yang berbeda layar tadi. Ya. Menerima tapi belum nyetor, ya. Maka di sini terakhir tadi jumlah bulan ini bulan Januari 32 jumlahnya, ya. Tapi store baru 30 sehingga ada saldo kas, ya. Baik itu kas tunai maupun kas rekening, tapi di sini tunai semua, ya. Di sini ada keterangannya dari sejumlah uang ini di mana uangnya? Tunai, artinya di brankas. Gitu ya. Ini untuk bulan Januari. Dan register bulan Januari, ya. Register berarti apa? Setoran aja. Sebesar 37,5 kan? Sama kan? Ya. 37,5 karena hanya berbicara masalah setoran ini. Ya. STS semua nih. Ingat-ingat ya. Di sini STS semua, setoran aja. Kalau sini kan ada dua, ada STS, ada TPP, ya. Karena dua lajur, ya. Ini, ya. Ini pengen membayar retribusi karena dia langsung kas kalau salah, ya. Ya, langsung kas deh. Ya. Jadi in out aja di bendahara penerima, ya, agar ada konsolidasi perhitungan, ya. Ini langsung di store deh. Mungkin karena pinter orangnya jadi daripada ini sekolah langsung standar setelah gitu. Itu ya. Nah, sedangkan laporan percoban ininya semacam ini, ya. Untuk bulan Januari, ya. Penerima sekian, ya. Bendahara sekian melalui rekening bendahara sekian, ya. Melalui kas bendahara langsung ada 3 berarti ini. Ada 3 cara kan? Ada 3 cara, ya. Jumlah penerimaan sekian, tapi store kan baru sekian, ya. Oke. Sehingga ada saldo yang belum setorkan sekian. Dari jumlah saldo itu yang belum setorkan ternyata dalam bentuk ada di bendahara penerima. Ya. Ini untuk bulan Januari. Jadi kita belum bicara masalah bendahara pembantu. Nanti kedua baru bendahara pembantu. Tapi untungnya di nomor 2 itu kita belum masukkan transaksi, langsung menggabungkan. Ini Februari tadi, ya. Di bulan Januari kan sudah terima tuh, tapi belum setorkan sekian kan. Nah, ini setorkan semua udah. Ya, kemudian di tanggal 2 ada transaksi baru 5 dan store, ya. Transaksi tanggal 16 17 dua kali terima tapi belum store karena ini cicilan, ya. Belum lunas, ya. Store tanggal 17-nya semuanya. Dengan ini terakhir tanggal 25 itu langsung store, ya. Kenapa nggak di sini nih? Harusnya di sini. Saya nggak bisa nih, ya. Jadi harusnya di sini. Oh iya, sama sebenarnya, cuman sama barisnya cuman ini apa? Karena apa? Spasi, ya. Ini sama barisnya harusnya. Jadi menerima sekian juga misalnya tanggal sekian. Artinya harusnya sama di sini, ya. Ini jumlahnya sekian, ya. Nah, kalau di sini lain nih. Satu akhirnya kemarin yang bersatu 150, jumlah penerimaan bulan Februari sekian, sehingga jumlah store adalah sekian. Ya. Jumlahnya sekian. Walaupun yang diterima cuma 18.250, tapi yang jumlah store lebih besar. Kenapa? Karena ada saldo yang belum store bulan sebelumnya, ya, sehingga jumlah yang store bulan ini adalah sekian, ya, sehingga saldo akhirnya di bulan Februari 0. Tuh. Ini gampang, ya, ini yang STS semua, ya. Kebetulan ini nggak ada yang langsung ke rekening kasta yang belum Februari, ya. Dan ini laporan pertanggungjawabannya, ya. Laporan pertanggungjawabannya penerima sekian, penerima sekian semuanya, ya. Kemudian ini yang bulan lalu, ya, tadi saya katakan di depan tuh ada. Ini ada bulan lalu yang sekarang nih, ya. Bulan lalu sekian, ya, sehingga jumlah totalnya adalah, ya, bulan Januari-nya, ya. Tadi kita sudah buat, ya. Ini totalnya sekian, ya.
Nah, bulan ini sekian 2040 melalui bendera penerima. Ya. Kemudian jumlah penyetoran sampai dengan bulan lalu 30.735 ya. Baru jumlah jumlah penyetoran sampai dengan bulan ini 51.135 ya. Januari Februari. Ya, artinya sudah store semua nih kalau saldo kas yang di bendahara pada bulan Februari 0. Ya. Nah, ini sekarang adalah tentang penggabungan tadi kan. Penggabungan antara bendahara penerima dengan bendahara pembantu. Ya. Artinya laporan dari bendahara penerima pembantu, ya kan? Yang 2A itu kan bendahara penerima pembantu digabungkan dengan bendahara penerimanya. Ya. Tadi sudah ada tuh di soalnya tuh ya. Sudah ada di soalnya ada 2 laporan ya. Bendahara penerima dan bendahara pembantu. Artinya asumsinya bendahara penerima sudah membuat sendiri, bendahara pembantu juga pasti buat sendiri ya. Sebelum tanggal 5 ingin bendahara pembantu penerima ya. Nah, bendahara penerima sekarang buat semacam ini ya. Jadi setelah dicobakan penerimaan bulan Januari sekian, melalui bendahara penerima sekian, melalui bendahara pembantu sekian ya itu ya. Rekening bendahara penerima sekian 3450 ya. Sehingga jumlah totalnya 34865 ya. Dan semuanya disetorkan. Disetorkan kemana? Dari mana? Disetorkan bendahara penerima 99 ini oleh bendahara pembantu 5650 ya. Sehingga jumlah penyetorannya karena di Januari berarti kosong ya. Maksudnya bulan sebelumnya nggak dihitung kan sudah dari tahun ya. Ini dijumlahkan dari 2 ini ya, sehingga yang disetorkan sekian 3486. Udah gitu kan. Ini 2B ya. Kalau 2B soalnya lain lagi karena kita disuruh membuat laporan penunjukan bendahara penerima pembantu dan laporan penunjukan bendahara penerima. Ya. Lain dengan yang tadi atasnya. Kalau atasnya sudah ada laporan bendahara penerima, sudah ada laporan penerima pembantu, ya. Setelah bendahara penerima pembantu ngirim kepada laporan bendahara penerima ke bendahara penerima, baru bendahara penerima menggabungkan. Kalau ini seolah-olah belum digabung, ya. Itu permintaannya belum digabung. Ada kasus, ya kemudian minta dibuatin laporan pertanggungjawabannya, kan gitu ya. Jadi kan tadi yang simulasi 2B stop dulu ya. Ya yang ini B kan dengan data ini ya, maka buatlah LPJ bendahara pembantu akhir Februari dan LPJ bendahara penerima untuk akhir Februari. Sama dengan 2C akhir Maret dan akhir Maret dengan data tambahan ini. Ya enggak? Ya, dengan cuma tanya cuma aja rekening akunnya ataupun transaksinya nggak ada untuk di sini. Kalau transaksinya ditambah lagi udah pusing lagi tuh. Sehingga kita di sini tidak membuat buku penerimaan dan penyetoran kan, tapi langsung LPJ kan itu. Ya di 2B 2C ini kan cuma LPJ aja, LPJ aja. Dengan adanya informasi yang diterima sekian, setorkan sekian, yang diterima sekian, diterima berapa itu, setorkan sekian. Gitu kan di C-nya juga sama, ya. Itu ya. Tuh lupa lagi tuh ini nih, ya. Tuh. Ya ini ya, ya. Jadi lain ya. Kalau tadi 2B dengan 2A ya. 2B 2C itu lain ya. Jadi kita malah suruh buatin LPJ-nya dengan data tambahan cuma ini aja, nggak ada transaksinya ya. Kalau ada tambah transaksi sama pusing kan. Yang 2C juga sama ya. Cuma
transaksinya saja gitu. Nanti itu wajib benar-benar dikerjain, saya nggak akan bahas itu aja nih, itu aja ya, karena terlalu banyak ya. Dan kalau bahas sekarang mungkin pusing ya. Jadi saya akan bahas sampai dengan dua B aja ya. Yaitu yang membuat LPC bendera penerima dan LPC bendera penerimaan untuk akhir Februari saja. Ya. Jadi kalau lihat di jawabannya ini ya, 2B itu kan, kita disuruh buat LPC, mohon maaf, aduh, ya ini LPC bendahara penerima pembantu ya, karena tadi ada tambahan setoran sekian kan ya, melalui rekening tunai ya, bendahara penerima pembantu kan ya. Kemudian bulan lalu yang tadi Januari sehingga totalnya sekian ya, bulan ini di store juga sekian ya, lalu sekian sehingga jumlahnya sekian, sudah standar tambahin aja ya. Penerima, nah penerima dianggap sudah mengadopsi, sudah menerima laporan dari bendahara pembantu di sini maksudnya ya, karena di situ masuk ini 5750. Begitu nanti yang cair juga sama ya, sudah dimasukin ya, sudah dimasukin laporan penerimaan pembantunya gitu. Jadi tadi sudah penerimaan detail sekian, pasal yang tadi tambahan soal yang untuk tadi kan ya, tuh ya, yang distorkan pada bulan ini ya sekian, jadi ada yang distorkan sekitar 2 jutaan ya. Nanti itu laporan yang Maret kan. Ini dari bendera terima sekian ya, bendera sekian ya. Jadi jumlahnya yang distorkan sama dengan bulan lalu 34 juta ya. Jadi yang bulan kemarin tuh dilaporkan sama dengan jumlah ini 76, jadi 34 tambah 41 jumlah penerimaannya ya. Jumlah penyetorannya bulan ini 39 ya. Bulan ini 39 ya. Kemudian terdiri dari bendera penerima 34 dan bendera pembantu 5755 ya. Jadi penyetorannya bulan ini 39 juta ya. Berarti ada yang belum setor kira-kira sebanyak berapa nih? Kan sini kan. Untuk laporan bulan Maretnya kan. Kalau di pembantu sudah bisa store, berarti di benar penerima yang store. Ini katakanlah 41 ya, ini ya 41 ada atasnya. 41 sekian, tapi yang store baru 39 ya. Jadi ada dua, katakanlah dua setengah ya. Iya, dua atau 1,5 ya. 39 200 kurang tambah ya 1,5 jutaan lah itu ya. Nanti untuk bulan berikutnya ini ya. Saldonya 1,5 juta ya, yang belum di store. Kita gitu aja kan ya. Nah ini baru yang voucher, terusin aja saya kira belum kerja ini ya, sama ini sama dengan yang 2B ya. Ini saya kira mudah-mudahan dapat dipahami lah ya, yang telaten aja yang teliti ya. Kalau nanti keluarkan di UTS insya Allah bisa dipahami lah ya. Karena sebenarnya mudah, cuma teliti aja gitu. Mana yang belum yang mana yang terima dan mana yang belum berapa jumlah yang terima dan berapa jumlah store. Kalau udah saldo berarti itu laporan berikutnya kan gitu ya. Dan ini bergantung pada transaksinya ya. Jadi 31 Januari ya terimanya biasanya itu terkait dengan Februarinya, bulan Februari, karena nyetornya 31 Januari, 31 Januari pasti
dapat dipastikan setornya bulan berikutnya, kecuali kalau dia terimanya pagi dan siang masih mungkin ya. Tuh, ada saldo ya. Itu aja ya. Sedangkan semua teks-teks apa banyak ini dibaca, yang mana dibaca? Tunai menerima bendera penerima. Nah, itu harus dibaca ini. Tunai menerima bendera penerima itu ada enggak? Itu aja. Kalau bendera penerima pembantu lebih ringkas karena cuma beberapa harga tadi kan ya. Eh, bendera penerima pembantu ya lebih, nah ya lebih ini karena dia kan nggak punya pembantu lagi, langsung itu tunai rekening bendera penerima kasda kan gitu. Tapi kalau bendera penerimaan ada poin-poin pembantu dan sebagainya ya, dan 3 macam ini ya. Bendera penerima ya, tunainya, tunai pembantu, bendera rekening ya, dan rekening bendera pembantu ada 5 di sini. Kalau nanti yang di benar-benar cuma 3 doang ya. Itu bedanya gitu. Oke, saya kira insya Allah sih mudah dipahami asalkan telaten ya. Karena ini dan nanti saya yakin sudah belajar akuntansi juga, ini yang menghadap apanya kalau dibanding akuntansi ya, yang ada pelajari selama ini, yang penting telaten dan insya Allah menjadi bekal, mudah-mudahan bekal Anda semua ketika nanti di dunia nyata ya, di kerjaannya. Pasti bisa ya. Demikian ya, apa yang dapat saya sampaikan, mohon maaf ya. Untuk UTS, nilai UTS belum selesai ya, mudah-mudahan, karena kan juga ada penundaan sampai tanggal 14 ya di portalnya itu ya. Apa yang coba saya kejar, tapi dari beberapa yang saya nilai dapat A semua sih. Bocorannya gitu, yang udah saya nilai dapat A semua. Jadi ya memang ada pintar-pintar lah, saya akui itu. Baik itu, tapi memang ada yang mencengkirkan saya ya, mohon maaf nih tulisannya jelek-jelek. Yang laki-laki nih, capek saya tulisannya nih. Mohon maaf nih kalau nanti UAS mau diperbaiki ya, misalnya biar dosennya nggak stres ya. Baik, itu mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan, ya saya sudah melaksanakan I did my best ya, melaksanakan yang terbaik ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf dapat Zoom secara aktif langsung ya. Saya nggak tahu, saya nggak mau janji minggu depan Zoom langsung dan sebagainya karena saya katakan di depan kerjaan kantor lagi numpuk karena ngajar iku-iku yang belum terselesaikan. Itu selamat pagi dan siang. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.